Orang tua itu telah pensiun selama bertahun-tahun dan kontaknya saat itu sudah mati, pensiun, tua, dan turun. Tidak banyak kontak yang benar-benar dapat diambil dan digunakan. Dan Agam, sebagai penanggung jawab bisnis eksternal keluarga Polen, sebenarnya sudah lama mengambil alih bisnis keluarga Polen, jadi dia sebenarnya yang paling banyak koneksi dan pengaruh terkuat di keluarga Polen. Dengan kata lain, lelaki tua itu adalah kaisar tertinggi keluarga Polen dan sangat dihormati, tetapi Agam adalah kaisar keluarga Polen saat ini, memegang dunia di tangannya. Setelah melakukan panggilan telepon, Agam berkata kepada semua orang, sudah ada yang memeriksanya, dan hasilnya akan segera keluar. Semua orang menjadi sangat menantikannya. 10 menit kemudian, saat Agam menerima panggilan tersebut, ia langsung menekan tombol answer, menyalakan loudspeaker, dan bertanya, "Yanda, aku memintamu untuk memeriksa masalah ini. Bagaimana jalannya?" Pria parubaya bernama Yanda berkata dengan hormat, "Tuan, saya baru saja memeriksa file personel Institut Kesejahteraan Kota Jakarta. Pasukan staf sebelumnya memang pergi bersama tahun lalu. Adapun saat orang-orang ini bergabung dengan pekerjaan itu tidak persis sama." Setelah mendengar ini, semua orang berkata, tidak bisa merasa sedikit kecewa. Agam bertanya padanya, "Mungkin kau bisa mengenalkanku status pekerjaan orang-orang ini?" Yanda memperkenalkan, "Tuan, struktur organisasi panti asuhan ini sangat stabil. Mereka termasuk dekan, tuan, bibi, koki, dan staf kebersihan. Total ada 16 orang. Di antara 16 orang ini, yang bekerja paling singkat sudah hampir 20 tahun. Dan sejujurnya, saya belum pernah melihat tim yang stabil seperti itu. Dalam 20 tahun, tidak ada yang bertambah, dan tidak ada yang berkurang." 20 tahun, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Titik waktu ini terlalu sensitif bagi mereka. Karena Sarah, gadis surga yang manis, dan suaminya Cahya Renza meninggal di Jakarta 20 tahun yang lalu. Dan putra tunggal mereka, Tama, juga menghilang 20 tahun yang lalu. Semua orang merasa bahwa mereka telah menyentuh dunia dengan mata tertutup selama 20 tahun, dan kali ini sepertinya mereka telah menangkap sesuatu. Putra tertua, Marshall, berkata dengan tidak sabar, "Ceritakan secara detail kapan 16 orang ini bergabung dengan pekerjaan itu." Nenek moyang dengan cepat berkata, "Dari 16 orang, 14 berasal dari 20 tahun yang lalu. Selain 15 orang, dekan terakhir mereka bergabung dan November tahun 20 tahun lalu. Mereka yang memasuki pekerjaan pada bulan Februari akan berusia 20 tahun dalam 3 bulan. Ekspresi Nyonya tua Polen ngeri. Dia berteriak hampir seketika. Tersedak oleh isak tangisnya, Sarah dan Cahya Renza datang ke Jakarta dari Surabaya pada bulan Maret 20 tahun yang lalu. Dan kecelakaan mereka di akhir Oktober, Tama juga menghilang di akhir Oktober. Orang tua Nicholas berdiri dengan bersemangat, dan berkata dengan tidak jelas, "Ini pasti pengaturan Cahya Renza. Dia selalu pandai mengambil tindakan pencegahan." Ke-14 orang itu datang lebih awal dari dia dan Sarah, yang membuktikan bahwa dia sudah mulai mengatur Jakarta sebelum dia pergi. Saat dia mengatakan itu, nadanya menjadi lebih bersemangat, dan dia berkata dengan suara bergetar, dia pasti tahu bahwa dia dan Sarah datang ke Jakarta untuk berada dalam bahaya. Jadi dia menempatkan orang-orangnya di panti asuhan terlebih dahulu. Setelah dia dan Sarah mengalami kecelakaan, pihak lain pasti sudah berlatih terlebih dahulu. Tahukah kamu? Sudah berapa kali Tama dikirim ke panti asuhan ini? Selama bertahun-tahun, begitu banyak orang datang ke Jakarta untuk mencari Tama, tapi tidak ada yang mengira dia akan tinggal di Jakarta, tepat di bawah hidung orang-orang ini. Pada titik ini, dia berkata dengan penuh emosi, siapa yang mengira Tama, yang ingin ditemukan semua orang setelah menggali 3 kaki,
akan ditempatkan di panti asuhan yang tidak menunjukkan kelainan apapun di permukaan? Aku bisa menyembunyikannya dari semua orang yang mencari Tama, bahkan Tama sendiri. Aku khawatir itu sudah lama disembunyikan." Wanita tua Polen menangis dan berkata dengan penuh semangat, "Itu artinya Tama selalu ada di sini di Jakarta, bahkan dia bisa berada di Jakarta sekarang." Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menuangkan air dingin padanya. "Aku yakin Tama sudah lama tinggal di Jakarta. Jika tidak, selusin orang di panti asuhan tidak akan tinggal di sini selamanya. Mereka baru mundur tahun lalu, tapi Tama masih di Jakarta saat ini. Aku tidak yakin, setelah semua orang itu pergi tahun lalu, apakah itu berarti Tama juga meninggalkan Jakarta?" Marshall berseru, "Ayah, Bu. Besok kita ikuti saja identitas 16 orang ini dan gali sampai ke dasar. Jika menurut apa yang kamu katakan, orang-orang ini merawat Tama untuk tumbuh dewasa, aku tidak percaya keberadaan Tama tidak dapat ditemukan oleh mereka." Ya, Marshall juga sangat gembira, dan berseru, "Besok, oh tidak. Malam ini, aku akan mengirim seseorang untuk membawa semua materi mereka. Sudah 20 tahun cicitku, kakekmu akhirnya menemukan petunjukmu." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke langit dan menghela nafas. "Sarah, Cahya Renza, jalan belakang yang kamu tinggalkan untuk Tama 20 tahun yang lalu, meskipun kamu tidak membaginya denganku, seberapa besar kamu tidak mempercayaiku di dalam hatimu?" Tepat ketika lelaki tua Nicholas menghela nafas, ada seruan dari luar jendela, "Ada seorang pembunuh. Lindungi wanita tua itu." Begitu suara itu selesai berbicara, suara pedang yang jelas dan menyenangkan terdengar di sekitar villa. Tiba-tiba, banyak orang berteriak bersamaan, dan bau darah menyelimuti seluruh villa dari semua sisi. Jantung Duncan berdetak kencang, dan dia terkejut. Musuh tangguh yang diperingatkan Tuan Renza benar-benar telah datang. Saat ini, pekarangan di sekitar villa sudah menjadi tempat penyucian. Adi memegang pedang kayu yang panjangnya kurang dari 30 cm, tapi bilah tak terlihat itu panjangnya hampir 2 meter. Ini adalah senjata ajaib yang untuk sementara dipercayakan kepadanya oleh Lord. Meskipun pedang kayu itu terlihat pendek, kecil, dan biasa-biasa saja, ini sebenarnya seperti lightsaber di Star Wars, dengan jarak tembak yang luar biasa. Logika pengaturan lightsaber dalam film adalah bahwa gagang melepaskan plasma untuk membentuk ujung pedang, dan pedang kayu Adi sebenarnya lebih baik. Itu bisa berubah menjadi ujung pedang dengan aura, dan ujung pedang itu bahkan bisa dikendalikan olehnya sesuka dia. Beberapa pengawal berusaha mengepungnya, tetapi Adi hanya memegang pedang dengan satu tangan dan mengguncang udara, dan energi pedang yang terdengar tapi tidak terlihat ditembakkan ke udara, bergegas menuju pengawal depan. Ketika dia berjarak 1 meter dari Adi, pedang tak terlihat telah menembus dadanya. Dengan jentikan pergelangan tangan Adi, energi pedang yang menusuk dada lawan tiba-tiba membelah luka lawan, darah dan organ dalam dimuntahkan secara tak terkendali, dan pengawal itu tiba-tiba mati. Pengawal lainnya ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah melihat metode serangan yang aneh. Pedang kayu pendek Adi yang tidak mencolok jelas masih agak jauh dari rekannya, tapi dada rekannya tertusuk dalam sekejap dan bahkan tertusuk oleh gelombang. Kekuatan tak terlihat merobek lubang besar. Adegan berdarah ini segera membuat mereka ketakutan, dan naluri bertahan hidup mereka membuat mereka secara tidak sadar berhenti dan ingin mundur. Tapi, di depan Adi, bagaimana mereka bisa datang dan pergi dengan bebas? Meski kecepatan Adi tidak secepat kecepatan penguncian radar dari senjata anti pesawat, dan kecepatan lontaran meriam, petarung biasa ini tidak memiliki peluang untuk menang di depannya. Jika senjata pertahanan jarak dekat adalah shotgun, dan Adi adalah seekor citah, dan para prajurit malang ini paling banyak adalah beberapa kelinci yang bahkan tidak bisa menggigit kulit macan tutul.
Tepat ketika mereka berhenti dan menoleh untuk melarikan diri, Adi tiba-tiba maju selangkah dengan kaki kanannya, dan tubuhnya langsung melesat ke depan seperti anak panah yang telah meninggalkan talinya. Segera setelah itu, terdengar teriakan. Pengawal yang berlari paling lambat melihat luka berdarah di dadanya dan berteriak. Yang aneh adalah meskipun dia terluka parah, dia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.